Haleluya saudara. Saudara sedang mendengarkan program renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan persoalan kehidupan saudara melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang kita renungkan di dalam channel ini. Itu sebabnya saudara, segeralah berlangganan dengan channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami siapkan hati buat renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Topik tentang bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Saudara, dalam kita menjalani kehidupan di zaman ini, di mana ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak masalah dan persoalan. Masalah kehidupan, masalah ekonomi, masalah keluarga, penyakit dan sebagainya dan sebagainya. Kita perlu kekuatan yang melampaui kekuatan kita saudara. Karena kalau kita menghadapinya dengan kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Kalau saudara menghadapi masalah yang sedang saudara pikul dengan kekuatan saudara, saudara tidak akan mampu. Itu sebabnya kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Dan Allah kita yang berkuasa itu akan menyatakan kuasa dan kekuatannya di dalam kehidupan kita umat-umatnya. Bahkan Allah rindu kita semakin mengenal Dia dengan kita mengalami kuasanya di dalam kehidupan kita. Saudara, yang menjadi harapannya adalah biarlah melalui renungan ini saudara berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaimana supaya saudara mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Dan saya rindu mendengar kesaksian bahwa saudara mengalami kuasa Tuhan, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara. Bahkan mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video ini, dan kemudian saudara mengalami Allah bekerja dengan kekuatannya, dengan kuasanya. Dia memberi kekuatan kepada saudara. Silakan saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya kesaksian saudara bisa menguatkan anak-anak Tuhan yang lain bahwa Dialah kekuatan kita. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat emas firman Tuhan tentang Tuhan adalah kekuatan kita umat-umatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, Paulus menegaskan di dalam suratnya kepada jemaat Filipi bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus menuliskan surat ini dari dalam penjara saudara. Artinya sedang ada pergumulan hidup, sedang ada masalah hidup, sedang ada kesulitan, kesukaran, penderitaan yang dia alami, di mana dia sedang dipenjarakan oleh karena Injil. Dan penjara Roma bukan seperti penjara sekarang saudara. Penjara Roma dahulu itu bukan seperti penjara sekarang yang terkadang tidak ada bedanya dengan hotel. Tetapi penjara Roma itu adalah penjara yang paling menakutkan, paling mengerikan. Dan Paulus sedang dipenjara pada waktu itu. Tapi saudara, dia menegaskan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus menyatakan bahwa dia dapat menanggung penderitaan yang sedang dia alami. Kenapa saudara? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan itu tidak main-main saudara. Ketika dia menuliskan suratnya dari dalam penjara, bahkan dia bisa menasehati orang-orang yang sedang terlepas bebas. Dia berkata bahwa bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nyata jelas bahwa memang Tuhan memberi kekuatan kepada
Paulus dalam penderitaan yang sedang dia alami. Kenapa saudara? Karena dari dalam penjara pun dia bisa menasehati jemaat-jemaat di Filipi supaya mereka bersuka cita. Itu jelas karena memang dia tetap mengalami sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Tetap mengalami sukacita yang Tuhan beri dalam hidupnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Tuhan memberi kekuatan baru bagi dia. Saat ini saudara, adakah saudara sedang dihimpit oleh masalah? Adakah saudara yang hidup saudara begitu susah, begitu menderita saudara alami dalam kehidupan saudara? Jangan putus asa, jangan lemah, jangan undur dari Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai kekuatan di dalam kehidupan saudara, saudara akan mengalami seperti yang dialami oleh Paulus, di mana Tuhan memberi kekuatan baru terus di dalam hidupnya, maka dia dapat menanggung segala penderitaan, bahkan dia dapat memberi nasihat. Dia yang sedang menderita, tapi dia sanggup memberi nasihat, karena ada kekuatan baru Tuhan beri bagi dia. Hari ini kita pun akan tetap kuat menghadapi apapun dalam hidup kita saudara, karena ada Tuhan yang akan memberi kekuatan bagi kita terus dalam segala situasi, dalam segala keadaan hidup kita. Puji Tuhan saudara. Ayat Mas kedua tentang Tuhan adalah kekuatan bagi kita adalah Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara, ayat ini menegaskan bahwa Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan dan sebagai penolong dalam kesesakan. Artinya saudara, dalam kondisi kesesakan, Allah lah tempat kekuatan kita. Allah lah yang menjadi kekuatan kita. Dan pemazmur ini menegaskan bahwa sangat terbukti. Artinya bahwa Tuhan adalah kekuatan dalam segala kesesakan yang kita alami. Itu sungguh-sungguh terbukti. Itu benar-benar terjadi. Itu terlaksana di dalam kehidupan umat Tuhan. Hari ini saudara, kalau saudara sedang mengalami beban hidup, persoalan hidup dalam kehidupan saudara, dengar, saudara akan mengalami pertolongan Tuhan, di mana Dia memberi kekuatan kepada saudara saat saudara mengalami kesesakan, dan itu sangat terbukti. Itu sebabnya jadikan Tuhan itu jadi kekuatan bagi saudara. Jadikan Tuhan itu sebagai sumber kekuatan bagi saudara, sehingga saudara sanggup, saudara mampu menghadapi dan melewati segala kesesakan dalam kehidupan saudara, karena Tuhan memberi kekuatan. Ayat Mas selanjutnya saudara tentang Tuhan adalah kekuatan kita adalah dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, hal yang ditegaskan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 ini adalah bahwa Tuhan akan memberi kekuatan baru bagi umat-umatnya. Dalam segala masalah, dalam segala persoalan yang mereka hadapi, mereka butuh kekuatan baru. Hari ini pun dalam kehidupan kita saudara, kita butuh kekuatan baru. Dan Tuhan akan memberi kekuatan baru kepada umat-umatnya. Dan ketika Tuhan memberi kekuatan baru, firman-Nya berkata mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Artinya apa saudara? Raja Wali itu akan bisa naik terbang dengan kekuatan sayapnya adalah ketika badai menerpa. Kalau badai datang, maka Raja Wali akan mulai terbang menghadapi badai itu.
Artinya saudara bahwa dalam badai kehidupan, dalam tantangan kehidupan, dalam persoalan kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi seperti Raja Wali yang sanggup mengatasi badai itu. Bahkan dikatakan di sini, hal yang bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada umumnya saudara. Dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sewajarnya dan sangat wajar orang yang berlari menjadi lesu, orang berjalan menjadi lelah. Itu adalah akibat yang sangat wajar. Tapi dalam menjalani kehidupan, jika Tuhan yang menjadi kekuatan kita, ketika Dia memberi kekuatan baru bagi kita, dalam tantangan persoalan yang seharusnya membuat kita lelah, dalam tantangan persoalan yang seharusnya membuat kita lemah, malah di sana kita akan dijadikan seperti Raja Wali yang sanggup naik terbang tinggi mengatasi badai kehidupan kita. Saya percaya setiap saudara rindu seperti Raja Wali mengatasi badai. Saudara bisa mampu mengatasi segala masalah, tantangan, persoalan kehidupan saudara. Dan dikatakan di sana saudara, untuk kita mengalami kekuatan baru itu, dikatakan kalimat pertama tadi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Untuk kita mengalami kekuatan baru daripada Tuhan, kita harus menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus merindukan Tuhan, menunggu dan menantikan waktu Tuhan. Kita rindu kuasa Tuhan yang bertindak, mujizatnya yang bekerja di dalam kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya nantikanlah Tuhan, supaya saudara mengalami kekuatan baru. Ayat selanjutnya tentang kekuatan baru yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita adalah dari Sakaria pasal 4 ayat 6, di mana di sana dikatakan, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, firman ini ditegaskan kepada Zerubabel dalam dia memimpin umat-umat Tuhan pulang dari pembuangan untuk membangun kembali bait suci. Itu satu tanggung jawab yang besar. Dan kenapa Zerubabel terpilih? Karena dia berpotensi. Artinya ada potensi dalam dirinya sebagai pemimpin, ada potensi dalam dirinya untuk memimpin orang Israel. Tetapi firman Allah ditegaskan kepada Zerubabel adalah bahwa bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Artinya Zerubabel akan kuat memimpin orang Israel jika dia mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya. Saudara, demikian juga dalam hidup kita. Kita akan mampu menghadapi segala tanggung jawab, segala persoalan, segala tantangan dan sebagainya yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita mengandalkan roh Allah. Dan roh Allah yang akan memampukan kita, menguatkan kita. Itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan, bahwa kita akan mengalami kekuatan baru jika kita dipenuhi oleh roh Allah. Itu sebabnya buka hatimu, biarkan roh Tuhan memenuhi hidupmu, maka engkau akan mengalami kekuatan baru. Ayat selanjutnya saudara adalah dari Yesaya pasal 40 ayat 29. Demikian firman Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Adakah saudara saat ini yang merasa lelah dalam perjalanan hidup saudara? Adakah saudara yang merasa sungguh-sungguh tidak berdaya dalam perjalanan hidup saudara? Dengar, firman Allah menegaskan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat selanjutnya saudara adalah dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, di sini hal yang ditegaskan oleh firman Tuhan adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tahukah saudara, untuk memperoleh kekayaan kita butuh kekuatan. Kenapa demikian? Karena begitu banyak orang yang diberkati dan setelah kaya hancur-hancuran saudara.
Hidupnya hancur, hidupnya bergelimang dosa, keluarganya hancur. Sebelum dia diberkati, sebelum dia menjadi orang kaya, semuanya baik-baik saja. Tapi begitu dia diberkati, begitu dia menjadi orang kaya, akhirnya hidupnya berantakan, hidupnya hancur-hancuran. Itu sebabnya kepada umatnya, Tuhan berkata bahwa dia akan memberi mereka kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Hari ini, saya dan saudara butuh kekuatan untuk diberkati, supaya saat kita diberkati, hidup kita tidak menyimpang. Ayat emas terakhir saudara tentang kekuatan baru daripada Tuhan adalah dari Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan. Itu sebabnya percayalah kepada Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan untuk ditolong oleh Tuhan, untuk diberi kekuatan oleh Tuhan, firman Allah berkata bahwa aku menolong dia. Dan orang yang ditolong Tuhan akan bersyukur beria-ria kepada Tuhan. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Di sini juga ditegaskan bahwa Tuhanlah kekuatan baru, Tuhanlah kekuatan kita. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru, dan kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita telah merenungkan beberapa ayat-ayat mas firman Tuhan tentang Tuhan adalah kekuatan kita. Adakah saat ini saudara mengalami kelemahan karena masalah persoalan dalam kehidupan saudara? Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara. Tuhanlah kekuatanmu. Tuhan kekuatanmu dalam segala situasi yang engkau alami. Itu sebabnya berserahlah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap doa yang benar. Biarlah kekuatan daripada Tuhan mengalir kepada saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Biarlah kekuatan daripada Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Lawat mereka, biarlah kekuatan daripada-Mu menjadi bagian mereka, sehingga mereka seperti Raja Wali yang akan naik terbang tinggi sekalipun ada badai yang menerpa. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu sehingga mereka mendapat kekuatan baru dalam menjalani hidup, bahkan kekuatan untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba menumpangkan tangan atas setiap anak-anak-Mu. Biarlah kekuatan daripada Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa dan seruan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya rindu kita menggunakan waktu ini untuk berdoa bersama. Saya akan mendukung saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat bersama. Percaya saudara bahwa Allah kita mendengarkan anak-anaknya yang tekun berseru kepada Dia. Dan kalau kita datang kepada Dia dengan iman, Dia Allah yang akan menjawab segala doa kita. Tetaplah tekun berdoa. Itu sebabnya saat ini saudara, mari ambil sikap berdoa. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, saya rindu mengajak saudara sebentar kita bersyukur kepada Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Sebelum kita memohon daripada Dia saudara, mari ucapkan syukur kepada Dia. Mari ucapkan kata-kata penyembahan kepada Dia. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bisa merenungkan firman-Mu. Kami bisa berdoa bersama. Kami mengalami saat indah saat ini. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan atas semuanya itu kami naikkan syukur bagi-Mu ya Bapa. Kami naikkan syukur bagi-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau.
Termulialah Engkau di takhtamu yang mulia dan agung. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami puji Engkau. Dalam nama Yesus kami sembah Engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini tiba waktunya untuk kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala doa-doa dan permohonan saudara di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu saat ini saya rindu saudara menaikkan apapun yang menjadi kerinduan saudara. Saat ini mungkin saudara punya kerinduan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara punya beban dan persoalan yang tidak ada orang yang tahu. Saya rindu saat ini saudara mulai datang kepada Tuhan dan ucapkan segala kerinduan saudara, ungkapkan segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka sedang menaikkan doa dan permohonan mereka, kerinduan mereka di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang mengerti, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab setiap anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi kerinduan mereka saat ini, apapun yang mereka mohonkan kepadamu saat ini, apapun yang mereka serukan kepadamu saat ini, Tuhan, Engkau kiranya yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, campur tangan-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang menaikkan doa permohonan mereka, tak sanggup mengucapkan kata-kata, tetapi bahasa tetesan air mata mereka pun Engkau tahu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang mereka dalam doa. Tuhan, jamah, lawat dan berkati setiap anak-anak-Mu saat ini. Hamba berdoa, lawat setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Percaya saudara, bahwa doa-doa yang saudara sudah naikkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Dengan kesepakatan kita meminta kepada Dia, Tuhan dengar dan Tuhan menjawab saudara. Saat ini saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Biar dalam kondisi apapun, kesehatan daripada Tuhan tetap menjadi bagian kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu. Siapapun mereka, bagaimanapun keadaan mereka, bagaimanapun situasi mereka, hamba berdoa berikan kesehatan terus bagi setiap anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, Engkau yang menjaga anak-anak-Mu, Engkau yang melindungi anak-anak-Mu, Engkau yang memberikan kesehatan, menjamin kesehatan anak-anak-Mu selalu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bungkus anak-anak-Mu ya Bapa. Jagai mereka, jauhkan dari segala bibit penyakit, jauhkan dari segala virus. Berikan selalu perlindungan, kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Biarlah kami tetap melangkah dalam kesehatan daripada Tuhan, karena Engkau yang menjaga dan memberi kami kesehatan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu jika mereka sedang sakit saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan kesehatan bagi mereka. Saudara, saat ini bagi saudara yang sedang sakit, mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Saya rindu saudara taruh tangan saudara, tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan kemudian angkat tangan saudara kepada Tuhan dan datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu.
Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sedang sakit. Saat ini hamba berdoa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus angkat segala bibit penyakit dari tubuh anak-anak-Mu. Aku tengking segala penyakit dari tubuh anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kuasa-Mu mengangkat segala penyakit dari tubuh mereka. Kuasa-Mu menyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu saat ini. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Pulihkan tubuh mereka dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon dukungan doa untuk mereka yang sakit lambung. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah mereka yang sedang sakit asam lambung ya Tuhan, dalam nama Yesus pulihkan mereka. Dalam nama Yesus sembuhkan, netralkan asam lambungnya, sembuhkan lambungnya Tuhan. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada anak-anak-Mu mungkin saat ini yang sedang mengidap penyakit kanker. Bapa yang baik, Engkau Allah kami lebih besar dari segala penyakit apapun, termasuk penyakit kanker. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit apapun ya Tuhan, yang saat ini sedang mereka derita, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus angkat segala bibit penyakit mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba rindu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu bagi mereka, nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar, supaya orang-orang lain juga dikuatkan dan diteguhkan melalui kesaksian saudara. Saat ini saya rindu terus berdoa bagi setiap profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu apapun profesi mereka yang berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa bagi para petani. Ulurkan tangan-Mu, berkati para petani dalam nama Yesus. Merekalah yang bekerja, merekalah yang menyediakan pangan bagi semua masyarakat. Itu sebabnya berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka untuk bekerja, sehingga mereka menghasilkan apa yang mereka tanam berhasil. Berkati para petani ya Tuhan, berkati kesejahteraan mereka. Campur tangan-Mu bagi kehidupan para petani dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Biarlah Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka. Engkau yang membela mereka, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka. Jagai, lindungi, sertai mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan, yang saat ini sebagai perantau ya Tuhan. Mereka sedang bekerja di negara asing. Saat ini Bapa, kami berdoa, hamba berdoa, berkati mereka, anak-anak-Mu yang sedang merantau, sedang bekerja di luar negeri, dalam nama Yesus Kristus. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Nyatakan campur tangan-Mu. Ya Tuhan, Engkau hadir menjadi teman, menjadi sahabat bagi mereka. Sekalipun mereka jauh dari keluarga, tapi Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai mereka. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para pegawai. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka.
pegawai honoris ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan, Tuhan berkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi para PNS juga, berkati mereka ya Tuhan, ajar mereka mengabdi dengan cara yang terbaik bagi bangsa ini. Dan juga berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu terus menerus ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para medis. Di masa pandemi ini Tuhan, mereka ada di garda terdepan untuk memerangi virus. Itu sebabnya jagai, lindungi, sertai para medis ya Tuhan. Anak-anak-Mu sertai, jagai, lindungi, jauhkan dari segala virus. Berikan kekuatan dan daya tahan tubuh bagi mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka sedang merindukan pekerjaan, tetapi kondisi ini membuat sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang membela, Tuhan kiranya buka jalan. Dalam nama Yesus, berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan pembelaan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Bagi orang tua, bagi suami istri, bagi anak-anak. Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Sehingga perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan nyata bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah keluarga, Tuhan kiranya yang membela, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang campur tangan di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Kami percaya saat ini keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang indah oleh karena kasih karunia Tuhan. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa, di mana di masa pandemi ini begitu banyak kemerosotan yang dialami oleh masyarakat Indonesia, dan mungkin anak-anak-Mu pun terkena imbasnya. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, kami bermohon, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mereka percaya kepadamu, kami percaya sungguh kepadamu, kami percaya perlindungan-Mu. Itu sebabnya pulihkanlah ekonomi anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu, bukakan jalan untuk anak-anak-Mu mengalami berkat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dan bukan hanya kebutuhan mereka tercukupi, mereka bisa berbuat untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, Engkau yang tahu segala pekerjaan mereka, segala usaha mereka, dan Engkau Allah yang sanggup memberkati. Berkati usaha mereka, bisnis mereka, berkati semuanya. Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu kita gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga mau bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa dan bersyafaat bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa, selamatkan negara kami, selamatkan bangsa kami. Engkau menyatakan dirimu sebagai juru selamat bagi setiap jiwa. Dan kami juga berdoa, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Dalam situasi yang sulit ini, Engkau yang campur tangan, Engkau yang berkarya ya Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami.
dan keadaan politik bangsa kami juga Engkau tetap menjaga, tetap ada dalam keadaan kondusif, tenang, damai, tentram Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami. Tuhan memberkati semuanya. Saat ini kami juga berdoa bagi para pemerintah ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati para menteri, wakil-wakil rakyat, gubernur, bupati, camat, dan sampai jajaran terendah. Berkati semuanya dalam mereka mengemban tugas untuk memerintah di bangsa ini. Pakai mereka membawa bangsa ini kepada situasi dan keadaan yang lebih baik. Berkati semuanya Tuhan. Jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Taruh hati untuk memajukan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pemerintahan kami. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa bagi ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami, kemajuan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang. Sekalipun situasi pandemi seperti ini, Tuhan tetap membela bangsa kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di bangsa ini. Berkati setiap orang-orang yang percaya untuk jadi saksimu, jadi terangmu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka di tengah-tengah bangsa ini. Berkati hamba-hamba Tuhan, pakai semuanya untuk membawa bangsa ini dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Kami berdoa, berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus, organisasi-organisasi gereja-gereja lokal, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai semuanya Tuhan untuk membawa bangsa ini kepada yang lebih baik. Bapa yang baik, khususnya kami berdoa buat situasi pandemi yang ada saat ini. Kami berdoa pulihkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus segera pemulihan terjadi terhadap situasi pandemi ini Tuhan. Virus yang sedang berkembang saat ini, kami berdoa Tuhan kiranya nyatakan kuasa-Mu, Engkau memberi jalan supaya virus ini bisa dikendalikan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Ini doa kami, ini seruan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Kami percaya Engkau mendengarkan doa dan seruan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami datang kepada Bapa dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di akhir video ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Dan saya percaya saat ini saudara rindu terus berkat Tuhan melalui channel ini saudara. Itu sebabnya kalau saudara belum berlangganan, silahkan berlangganan dengan channel ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara setiap hari akan mendapatkan berkat firman Tuhan dari channel ini. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.